Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Habib Ahmad Purba dalam kegiatan pembelajaran administrasi sistem jaringan. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang administrasi sistem jaringan untuk kelas 12 TKJ. Di sini kita akan membahas tentang monitoring jaringan. Dalam hal ini kita akan menggunakan suatu aplikasi yang berbasis web page yang kita kenal dengan Chasti. Saya akan buka sedikit dari Chasti.net bahwa dalam sebuah jaringan perlu kita akan memonitor aktivitas yang terjadi di dalam sebuah jaringan, sehingga dengan monitoring tersebut kita bisa melihat resource yang terpakai dalam sebuah jaringan. Dengan mengetahui resource yang terpakai dan performanya, maka kita bisa melakukan antisipasi jika terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Monitoring ini mencakup berbagai macam resource, bisa aktivitas di dalam jaringan seperti pemakaian sumber daya, apakah hard disk, memori, lalu lintas jaringan dan sebagainya. Dalam beberapa kegiatan monitoring ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Nah, karena kita masih menggunakan administrasi sistem jaringan menggunakan sistem operasi Debian, maka kali ini kita akan menggunakan sebuah aplikasi Chasti yang sudah tertanam juga di dalam paket repository yang ada di Debian. Sedikit kita bahas tentang Chasti. Ini adalah sebuah solusi grafik jaringan lengkap yang dirancang untuk memanfaatkan kekuatan penyimpanan data. Kelebihannya di sini bisa menampilkan grafis yang bisa kita customize, apakah berdasarkan waktu. Kemudian template-templatenya sangat banyak sehingga kita bisa menyesuaikan dengan sumber daya apa yang akan kita monitoring. Nah, mungkin lebih lanjut tentang Chasti ini bisa kita source, kita bisa cari dari pencari seperti Google atau mesin pencari lainnya. Nah, sekarang kita akan fokus kepada pembahasan bagaimana cara instalasi dan konfigurasinya dalam sebuah sistem operasi Debian. Baik, kita akan mulai. Pertama, kita akan tetap menjalankan simulasi ini pada sebuah virtual machine. Maka terlebih dahulu siapkan virtual machine. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah virtual machine dengan nama Debian 9 Chasti. Virtual machine ini baru diinstal, jadi belum ada konfigurasi apapun yang kita buat di dalamnya. Seperti biasa, klien yang akan saya gunakan di sini adalah PC host. Maka terlebih dahulu kita konfigurasi untuk virtual mesinnya, yaitu di bagian network. Maka adapter yang kita gunakan hanya satu. Kita pilih adapternya host only adapter. Pastikan kabelnya connect. Lalu oke. Karena virtual machine tadi sudah diatur adapternya menggunakan host only, maka pada klien yaitu PC host akan saya gunakan VirtualBox host only network, jadi sama dengan yang ada di server atau virtual machine. Di sini terlebih dahulu saya setting IP address untuk kliennya. Saya akan gunakan IP 192.168.10.1. Kita ganti, maaf, bukan satu, karena satu nanti kita gunakan untuk server. Misalnya saya buat 2, 192.168.10.2. Gateway-nya sama dengan IP server. Begitu juga dengan DNS.
Oke, demikian kita simpan. Maka sekarang kita jalankan virtual mesinnya. Ya, sekarang sudah tampil menu login. Kita login dengan super user. Nah, di sini untuk lebih mudah di dalam menjalankan konfigurasi ini, saya akan tampilkan tutorial yang akan kita gunakan sebagai panduan. Pertama, kita cek dulu IP address kita di server. Nah, di sini konfigurasinya masih default. Lalu kita ganti IP-nya dengan etc network interface. Lalu kita rubah IP-nya. Dulu kita rubah allow plug ini menjadi auto agar network kita menjadi otomatis terdeteksi dan jalan di Debian ini. Lalu kita ganti DHCP menjadi static untuk IP server. Lalu kita set IP servernya adalah 192.168.10.1. Tadi klien sudah kita set 192.168.10.2, maka di server 10.1. Lalu netmasknya 255.255.2550. Lalu simpan. Lalu kita pindah ke resolve.conf. Sini kita buatkan name servernya 192.168. Kita buat IP server. Simpan. Selanjutnya kita rubah juga sedikit host kita. Di sini kita ganti menjadi IP server saja 192.168.10.1. Lalu di sini nama hostname sebaiknya, jika ini untuk kegiatan pengumpulan laporan, maka sebaiknya kalian ganti ini dengan nama inisial masing-masing sebagai nanti laporan untuk mengidentifikasi nama siswa yang akan mengumpul tugas bentuk laporan video. Lalu di sini cukup saya buat Debian saja. Anda bisa merubah dengan nama inisial kalian masing-masing. Lalu simpan. Selanjutnya kita tambahkan repository melalui dpd, karena nanti kita akan menginstal. Ada banyak ini paket ini yang akan kita install mulai dari Apache hingga Chesty. Maka untuk itu kita lakukan penambahan repository. Kita masukkan repository dpd1 dahulu. Lalu apt cd-rom add, lalu enter. Lalu kita tambahin melalui dpd2. Gunakan gaya perintah yang sama, apt cd-rom add, enter. Kemudian dpd3 juga kita masukkan. Lalu masukkan lagi perintah apt cd-rom add. Selanjutnya kita update apt update. Lalu sedikit kita rubah atau kita cek dahulu. .
di mana catatan repositori tadi ada di file source.list. Nah, di sini dpd 123-nya sudah masuk. Lalu repositori melalui internet ini kita nonaktifkan saja karena kita tidak menggunakan akses internet. Lalu kita simpan. Jadi kita nonaktifkan dengan memberikan tanda pagar di depan scriptnya. Lalu kita simpan. Lalu kita restart. Hasil konfigurasi IP address tadi yang kita lakukan, yang kita buat. Dengan perintah etc ini the networking restart. Lalu kita cek kembali IP-nya apakah sudah masuk. Nah, di sini IP-nya sudah ada 10.1, namun di atas di sini ada 192.168.56.118 yang merupakan IP yang diperoleh dari DHCP VirtualBox. Jadi sini virtual mesin saya berjalan di atas aplikasi VirtualBox. Sebenarnya langkah yang paling mudah untuk mengaktifkan. Jadi di sini kita hanya berusaha agar IP itu hanya IP server, yaitu 192.168.111. Sementara IP 192.168.56.118 ini seharusnya kita matikan atau nonaktifkan. Jadi cara termudahnya cukup kita reboot. Nah, setelah kita reboot muncul kembali menu login. Kita login menggunakan superuser, itu root, masukkan passwordnya. Nah, di sini kita cek kembali IP address-nya, IP A. Di sini sudah muncul hanya IP address server. Lalu sekarang kita coba dahulu dari klien dengan Windows R. Kita ping dahulu ke IP server 192.168.10.1 untuk menguji apakah sudah connect klien dengan server. Di sini ada RTO-nya satu kali, kita coba kembali. Nah, ternyata sudah connect. Nah, baik, sekarang kita mulai untuk instalasi paket-paket yang dibutuhkan untuk instalasi CASCI. Jadi instalasi CASCI ini berada pada urutan terakhir. Maka kita mulai dahulu instalasi web servernya menggunakan Apache 2. Itu apt install Apache 2. Kita bisa sebenarnya menginstal sekaligus. Misalnya Apache 2 spasi PHP 7.0 spasi PHP 7.0 MySQL, lalu spasi PHP 7.0 SNMP dan seterusnya. Tapi di sini saya pilah-pilah aja, saya buat 4 saja dahulu biar tidak terlalu banyak script di baris perintah instalasi ini. Lalu enter. Jadi ada 4 aplikasi yang kita install di tahap pertama ini. Maka meminta dpd1, kita masukkan dpd1, lalu enter. Kita tunggu proses instalasinya. Selanjutnya kita masukkan dpd2. Nah, sistem meminta dpd2, lalu enter.
Lalu di PD1 kembali diminta oleh sistem, lalu enter. Oke, proses instalasi untuk keempat aplikasi ini sudah berhasil. Lalu kita lanjutkan dengan instalasi SNMPD. Caranya kita ketikkan apt install snmpd, lalu enter. Kita masukkan di PD2, lalu enter kembali. Sudah berhasil, lalu kita install rrdtool. Sekalian dengan netstool. Nettool, enter. Lalu yes, kita masukkan di PD1, lalu enter. Tunggu prosesnya hingga selesai. Masukkan di PD2, lalu enter. Oke, proses instalasi rrdtool dengan nettool sudah selesai. Selanjutnya kita install database, yaitu MariaDB, server, dan client. Ada dua aplikasi ini, kita enter. Yes, minta di PD1, enter. Lalu minta di PD2, kita masukkan di PD2, enter. Nah, sudah selesai seluruh aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk instalasi Chasti. Lalu terakhir kita instalasi aplikasi monitoring kita, yaitu Chasti, apt install Chasti, enter. Lalu yes, minta di PD1, kita pilih di PD1, lalu enter. Nanti dalam proses instalasi ini akan ada konfigurasi Chasti seperti ini. Nah, jika nanti muncul configure database for Chasti with dbconfig common, maka nanti kita pilih yes. Sedangkan web servernya nanti yang akan kita gunakan adalah Apache 2 yang tadi sudah kita install. Di sini minta dimasukkan di PD2, enter. Lalu kembali meminta di PD3, kita enter. Nah, seperti tadi yang disampaikan, configure database for Chasti with dbconfig common.
Maka pilih yes seperti ini, kita enter aja. Lalu password untuk MySQL kita gunakan saja password Debian kita. Saya menggunakan root. Lalu enter, root, enter. Lalu web servernya seperti tadi yang dijelaskan adalah web server APC2. Lalu di sini kita tinggal enter aja. Nah, berhasil kita menginstal Chasty dengan konfigurasi tadi yang sudah kita lakukan pada saat proses instalasi. Maka kita lanjut setelah konfigurasi yang tadi kita buat seperti tampilan tutorial ini, lalu kita masuk ke bagian ketiga, yaitu mengkonfigurasi MySQL Chasty yang kita tentukan passwordnya untuk database Chasty-nya. Caranya, kita hapus layar dahulu. Caranya kita buat MySQL min u root min p. Jadi kita login ke Chasty, lalu kita masukkan passwordnya, yaitu tadi password root yang kita buat pada waktu proses konfigurasi dalam instalasi tadi. Enter. Nah, jika kita sudah masuk ke database Chasty di MariaDB, lalu kita buatkan user dengan password ke tampilan webpack di Chasty nanti yang kita akses melalui web browser. Caranya kita gunakan perintah ini, yaitu update user underscore out set password. Nah, di sini kita tentukan passwordnya menggunakan MD5 dengan nama passwordnya adalah root. Anda bisa menggunakan dengan nama yang lain, dengan nama password yang lain. Di sini saya menggunakan root, jadi tanda petik itu bukan termasuk password. Lalu untuk usernya, maka kita di sini saya gunakan admin seperti ini. Jangan lupa di belakangnya ada tanda titik koma. Lalu enter. Nah, sudah selesai, sudah match. Lalu kita exit untuk keluar. Nah, jika sudah, lalu kita akses Chasty yang ada di server melalui web browser dari klien. Caranya adalah IP address server lalu ke database-nya yaitu Chasty. IP server kita adalah 192.168.10.1. Lalu kita arahkan ke Chasty, enter. Maka di sini ada user login. User namanya tadi kita buat namanya adalah admin, lalu passwordnya adalah root. Lalu kita login.
Nah, kita sudah berhasil login. Langkah pertama adalah kita membuat device yang akan kita monitoring. Nah, karena device kita yang akan kita monitoring ini adalah server Debian, maka kita buat dahulu nama device-nya dengan cara create device, lalu kita add di sini, kita buat device baru. Di sini saya namakan deskripsinya adalah server Debian. Lalu hostname-nya kita masukkan IP address server itu 192.168.10.1. Kemudian host template-nya ada banyak di sini host template. Misalnya di sini saya gunakan saja local Linux machine. Biasanya jika sudah kita memilih host template, maka nanti akan otomatis akan tampil template-template untuk grafisnya. Lalu di sini down device detect kita pilih pin aja. Lalu SNMP versionnya sebenarnya bebas saja, saya coba pilih yang 2. Nah, jika sudah, lalu kita create. Nah, sudah kita create, maka ini adalah grab template yang tadi dialokasikan untuk template host local Linux machine. Jadi secara otomatis local Linux machine ini sudah memasukkan template memory usage, load average, login user, dan proses. Kita bisa menambahinya dengan memilih template-template grab ini. Misalnya jika ingin menambahkan Linux memory, misalnya kita di sini Linux memory usage, sudah ada ya di sini Linux memory usage, atau kita ganti pilih aja unit yang lain yaitu ping latency, lalu kita add-kan. Nah, sehingga di sini sudah ada 5 grab template name-nya. Lalu untuk data query name-nya bisa kita tambahi, misalnya kita pilih mount get monitor station. Oh, di sini sudah ada ya. Jadi kita tidak perlu ya. Kita batalkan aja, langsung save aja. Jadi kita tidak perlu add. Lalu save. Nah, jika sudah, di sini sudah ada tapi not being grade-nya belum muncul ya. Lalu kita pilih create grade for this host. Nah, di sini tadi yang 5 sudah kita masukkan 1 2 3 4 5. Lalu kita checklist agar semua dipilih. Lalu device name-nya untuk data query-nya juga kita checklist saja. Nah, sehingga semua sudah di checklist dengan nama hostnya adalah server Debian. Lalu kita create. Nah, Anda bisa merubah warna-warna legend color untuk masing-masing grab. Misalnya di sini template untuk login user menggunakan warna biru. Anda bisa mengganti jika ingin diganti. Kemudian untuk ping latency dengan warna kuning, unique process warna merah. Nah, jika sudah, lalu kita create. Sebenarnya tidak perlu lagi kita buat host baru.
Jadi pada saat kita buat host dengan menggunakan Linux mesin, lokal Linux mesin, maka secara otomatis template-nya sudah disediakan. Kita bisa menambahi dengan template grep yang lain. Nah, jika sudah, lalu kita lihat grep tree-nya. Di sini grep tree-nya yang masih digunakan adalah localhost. Sementara yang tadi yang kita buat adalah server Debian. Jadi ini sebaiknya kita hapus, delete. Jadi yang localhost kita hapus, lalu kita masukkan di grep tree ini yaitu server Debian atau device server Debian yang tadi kita buat. Caranya dengan menggunakan add, lalu di bagian tree item type-nya kita pilih host, sehingga di situ nanti akan muncul pilihan localhost yang tadi kita hapus dengan device server Debian. Jadi localhost itu device, server Debian juga device, maka kita pilih server Debian. Kemudian grep grouping style-nya kita pilih template, grep. Kemudian agar lebih cepat kita memperoleh grafisnya, kita gunakan rata-rata dalam minat. Lalu kita create. Nah, di sini sudah muncul nama host untuk grep kita. Lalu kita lihat status kita di sini. Di sini sudah up ya. Di sini localhost masih ada. Sebaiknya kita checklist localhost, lalu kita delete, pilih delete, lalu go, lalu continue. Sehingga yang tinggal di sini adalah server Debian. Statusnya pastikan up. Jika belum up, misalnya Anda bisa menggunakan pilih di sini enable, lalu go. Nah, jika sudah, lalu kita pilih ke bagian grafik. Lalu di sini kita pilih default tree-nya. Lalu sudah ada server Debian. Nah, di sini sudah kita menemukan grafiknya, tapi belum muncul karena masih baru dibuat, sehingga aktivitas monitoring dalam bentuk grafisnya belum terlihat. Maka kita kerucutkan dahulu tampilan presetnya, kita pilih setengah jam, karena kita tadi belum mengkonfigurasinya, belum sampai setengah jam. Jadi jika kita ingin mengkerucutkannya, kita pilih jamnya. Kalau sekarang masih jam 1.58, tanggal 15, di sini jam 15, jam 1.28, tanggal 15, jam 1.58. Jadi masih masuk dalam rentangnya. Kita pilih rentangnya. Lalu kita pilih waktu 30 menit, refresh. Nah, belum terlihat. Untuk konfigurasi lainnya, jika ingin melihat tampilannya, bisa juga menggunakan konfigurasi ini, tanda icon warna merah ini. Nah, ini adalah grafis untuk disk space, lalu load average, login user, kemudian ada lagi memory usage, ping latency. Jadi ada 5 tadi yang kita pilih. Nah, di sini kita perlu menunggu hingga nanti muncul grafisnya. Nah, kita coba login ulang. Kita tutup tadi, lalu kita buka kembali. Kita masukkan IP address-nya 192.168.10.1, lalu pilih masukkan direktori atau database CHT-nya, lalu enter.
Kalau kita login menggunakan username-nya adalah admin, passwordnya root, enter. Nah, kita bisa buat baru, tapi karena kita sudah tadi memiliki device yang kita buat, atau bisa kita klik di sini device-nya apa saja, itu Debian. Lalu kita cari dari grafisnya kalau memang sudah kita buat tadi. Lalu kita pilih tree-nya. Lalu di sini pilih preview view. Pilih hostnya server Debian. Kita perkecil dengan setengah jaman. Jadi belum kelihatan ya. Coba kita perkecil 30 menit. Belum juga. Atau coba kita mundurkan dengan menggunakan shift agar mundur jamnya 1.35, naikkan menjadi 1.50. Refresh. Nah, dengan memilih waktu setengah jam, sepertinya grafisnya sudah terlihat. Kita ganti lagi dengan mempersempit. Kita coba buat kembali ke 50, langsung 59 saja. Terus ya belum dapat, hanya sedikit. Kita buat 1 jam, makin kecil. Nah, jadi sudah kelihatan sedikit grafisnya karena dia dihitung dari rata-rata 30 menit. Jadi kita tadi masih mengkonfigurasinya paling banyak 30 menit ya, sehingga bentuk grafisnya masih sedikit seperti ini. Jadi yang masih bisa kita lihat pemakaiannya di sini adalah pemakaian hard disk dan beban average-nya. Mungkin jika nanti ini sudah berlangsung beberapa jam, maka nanti grafisnya ini akan terlihat semakin lebih kelihatan, lebih luas. Mungkin demikianlah cara konfigurasi dan instalasi CHD dalam pemantauan atau monitoring jaringan. Dalam hal ini yang kita monitoring masih pemakaian atau penggunaan aktivitas yang ada di dalam server. Mungkin demikian, terima kasih atas segala perhatian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.